Halo Sobat Kece, Kece Podcast datang lagi nih. Sebelumnya, kenalin aku Lesnarti yang akan menemani Sobat Kece pada Ece Podcast edisi spesial Dies Natalis Kamadis UGM 2022. Nah, pada edisi spesial kali ini, kita kedatangan tamu besar loh, yaitu Dr. Endang Sulistyowati, SPD, MPD. Beliau adalah seorang dosen bahasa Inggris di Sekolah Vokasi UGM, sekaligus pembina Kamadis UGM. Mari Sobat Kece, kita sapa dulu Bu Endang. Namo Buddhaya Bu, gimana kabarnya Bu? Namo Buddhaya, kabar baik, terima kasih. Wah, baik. Nah, di podcast edisi Dies Natalis Kamadis UGM ini, kita akan membahas sedikit nih mengenai tumbuh kembangnya Kamadis UGM. Bagaimana sih pertama kali Ibu mengenal Kamadis dan bagaimana sih prosesnya Ibu bisa bersamai Kamadis sampai sekarang? Silakan Bu. Ya, terima kasih. Saya mulai pertama kali bergabung dengan UGM, saya masuk menjadi dosen itu 2009. Waktu itu masih menjadi dosen tidak tetap, saya membantu dan saat itu saya sudah mendengar cukup banyak, bahkan mungkin sebelum itu juga ya. Saya tahu bahwa di sini ada Kamadis yang sudah berkembang sejak tahun 95, sangat solid dan di bawah kepemimpinan atau pembina dari Kamadis kita adalah Romo Effendi yang sejak lama membimbing dan mengembangkan, mendirect, kemudian berikan nasihat bagaimana Kamadis bisa berkembang, bisa berjalan dengan baik. Akhirnya saya berinteraksi dan saya sering berdiskusi dengan Romo Effendi dan akhirnya dalam suatu kesempatan Romo Effendi ketika rapat dengan pimpinan di UGM, Romo menyebutkan ini ada dosen tetap di UGM yang juga seorang Buddhis sehingga bisa itu saya diangkat tetap menjadi dosen UGM itu 2011, kemudian saya menjadi PNS 2015 dan kemudian dirapatkan dengan pimpinan di pusat, diangkatlah saya menjadi resmi menjadi pembina Kamadis UGM sejak tahun 2017. Gitu. Kemudian saya belajar banyak dari Romo Effendi, bagaimana kemudian bisa bersama-sama dengan para mahasiswa-mahasiswi Kamadis UGM untuk berproses menjalankan banyak skema sampai dengan hari ini. Wah, ternyata begitu ya Bu prosesnya, sebuah proses yang panjang ya aslinya Bu. Ternyata dan itu akhirnya juga Bu bisa menjadi pembina sampai sekarang. Nah, mungkin Bu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Bu. Dari kacamata seorang pembina, mungkin Bu Endang bisa menceritakan bagaimana perkembangan Kamadis dari tahun ke tahun. Nah, silakan Bu. Ya, terima kasih Lesnardi. Saya uh, mengetahui Kamadis juga itu juga jauh sebelum saya kemudian di UGM. Saya masih menjadi mahasiswi S1. Saya cukup aktif di Vihara Buddha Prabha dan saya mendengar tentang Kamadis. Saya punya mempunyai banyak agenda dan kita banyak berinteraksi, kegiatan-kegiatan olahraga bersama. Dan di sana meskipun saya waktu itu bukan Kamadis UGM, saya dari kampus yang lain, saya mengenal sosok-sosok atau tokoh-tokoh dari Kamadis yang sangat baik, sangat kompak, membuat kita tidak kesepian di kota yang bukan kampung halaman kita. Gitu ya. Kita punya saudara, kita punya Kamadis UGM dan Kamadis yang lain. Itu awalnya. Kemudian sepanjang perjalanan, akhirnya ketika saya menjadi dosen di UGM, dan saya juga akhirnya diangkat menjadi pembina yang baru, belajar banyak dari pembina senior Roma Effendi, saya melihat memang rekan-rekan Kamadis UGM ini sosok-sosok yang luar biasa ya. Luar biasanya bagaimana? Ini orang-orang yang pintar semua. Mengapa pintar? Bisa masuk di UGM, tentu saja melalui serangkaian proses, tidak
sedikit itu yang tertolak dari UGM, sehingga untuk bisa masuk ke UGM menjadi sosok yang pastinya sudah pilihan gitu ya. Yang kedua, mengapa saya kagum dengan Kamadis UGM, waktu itu saya juga melihat sendiri pribadi-pribadi yang humble, yang low profile. Dari mahasiswa-mahasiswi Kamadis di sini semuanya sopan, baik, ramah, suka menolong, jenius semuanya, saya tahu, tetapi ada sikap-sikap, banyak sekali sikap-sikap baik yang nampak dari keseharian ketika kita berinteraksi. Awal-awal ada kegiatan-kegiatan tahunan yang sudah dijalankan dengan baik, dan setiap tahunnya ada penambahan, ada sesuatu yang direvisi, diupdate, menyesuaikan dengan kebutuhan zaman saat ini. Jadi kalau semakin ke sini kita semakin mengetahui pentingnya kemampuan digital, kemampuan IT, mempunyai prokes-prokes, kegiatan yang perkaya rekan-rekan Kamadis untuk mempunyai skill tambahan sesuai dengan tuntutan zaman saat ini. Itu sangat apresiasi. Kamadis dulu sudah baik, ada yang juga sudah oke, tetapi tidak menutup mata terhadap kebutuhan zaman di saat ini, sehingga ada tambahan-tambahan di sana. Setiap tahun selalu ada hal-hal yang baru, hal-hal yang dibekalkan. Saya sangat senang ketika kegiatan Kamadis UGM ini bukan melulu keagamaan, tetapi ada hal-hal di luar yang dibekalkan juga kepada mahasiswa Kamadis. Jadi suatu kesatuan kompetensi, added value-nya ada. Saya seorang Kamadis, saya menjalankan Buddha Dharma dengan baik, saya punya keyakinan yang semakin kuat, saya mempunyai kesempatan untuk mengaplikasikan Buddha Dharma saya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik, ramah kepada orang, suka menolong, tidak tertutup kepada perkembangan zaman. Jadi hal-hal seperti itu merupakan cerminan yang membawa nama Kamadis menjadi semakin oke dari hari ke hari. Jadi saya sangat apresiasi ada pelatihan-pelatihan seperti pelatihan berbahasa Jawa. Karena apa? Rekan-rekan dari berbagai daerah dari semua sudut Indonesia, datanglah kita ke UGM di Yogyakarta. Kita harus bisa berbahasa Jawa dengan baik. Kita harus bisa menunjukkan bahwa kita menghormati setempat. Kita ingin bisa menunjukkan bahwa kita melebur dan kita menghargai budaya setempat. Yang lain menulis, membuat video yang baik, membuat konten-konten yang tidak boleh itu sehingga mahasiswa Kamadis yang background-nya bermacam-macam seperti Lesnardi, kesehatan hewan. Tadi Ikanovita kita tahu dari produk agro ya, pengembangan produk agro. Dan juga ada rekan-rekan yang lain, ada dari kedokteran umum, ada dari ekonomi, ada dari teknik industri, teknik kimia, macam-macam. Tetapi ada skill-skill tambahan yang perlu diberikan kepada rekan-rekan semua. Dan terlepas dari apapun background pendidikan yang saat ini ditempuh, skill tersebut akan memperkaya rekan-rekan Kamadis. Sehingga ketika lulus, apapun pekerjaan yang digeluti, hal-hal tambahan tersebut akan memberikan suatu nilai yang lebih dan rekan-rekan akan bisa Jadi saya sangat apresiasi Kamadis dari dulu sampai dengan sekarang bisa memaintain sikap baik, apresiasi dari pimpinan Universitas Gadjah Mada juga, bahwa rekan-rekan Kamadis selalu on time dalam menyelenggarakan kegiatan, pelaporan hasil kegiatan itu sangat dan waktu yang ditetapkan, dan ada tambahan-tambahan kegiatan yang menyesuaikan dengan saya bisa merangkum seperti itu berdasarkan pengamatan saya. Terima kasih Bu dari rangkuman pengamatan Ibu Endang sendiri dari sebenarnya Kamadis ini sudah lama ya Bu ya.
dari zaman Ibu S1 sampai sekarang. Nah, dari selain membahas Buddha Dharma, karakter, dan perlu added value di zaman sekarang ini. Ya, sangat luar biasa Bu untuk perkembangan Kamadis. Nah, mungkin kita lanjut nih Bu, dari sekian lama nih bersama Kamadis, Kamadis yang dan bagi Ibu. Silahkan Bu. Terima kasih Lesnardi. Saya ketika dulu masih perantauan juga, saya bukan dari Jogja, saya datang ke sini, saya pergi ke Kamadis waktu itu. Kita ada rekan yang sakit, urgent membutuhkan donor darah. Waktu itu cukup malam, sudah 8:30. Tapi karena kita tahu bahwa ini tidak bisa ditunda, 8:30 itu kita bergerak, kita naik motor bersama-sama, kita mendatangi teman yang sekiranya punya golongan darah yang sama, kita tungguin sampai dengan rekan Kamadis kita yang saat itu membutuhkan bantuan bisa terselamatkan. Hal itu menunjukkan kekompakan dan saya masih terkenang sekali. Yang berikutnya, saya sebagai perantauan juga, mungkin Lesnardi dan teman-teman yang lain yang mendengarkan ini ada yang perantauan ya, mungkin merasakan hal yang sama dengan saya. Ketika sama-sama mungkin ada saudara, mungkin juga tidak. Tetapi yakinlah bahwa keluarga mahasiswa Buddhis ini adalah keluarga kita. Dan teman-teman ini kompak. Kita setiap minggu kita pergi ke vihara, kita berdoa bersama, kita makan bersama di vihara tersebut. Kita bersenda gurau, kita ada proyek-proyek misalnya membuat buletin keagamaan di sana. Kalau waktu saya itu di Buddha Prabha, kita ada majalah kita isi bersama, kita buat konten bersama di sana. Saya waktu itu yang agak homesick ya, saya kangen, aduh pengen pulang ke rumah, itu jadi agak terselamurkan. Ada kegiatan yang positif, saya terlatih untuk membuat konten di majalah. Lalu siangnya, Lesnardi agak menjelang begitu, kita volley bersama, kegiatan bersama, senang sekali. Jadi ada aura yang menunjukkan kita kuat bahwa kita di sini sama sama berjuang untuk masa depan. Dan saya ada keluarga. Kalau saya ada masalah, tempat saya untuk mengadu meminta hadis tadi. Jadi saya merasakan suatu hari istimewa Lesnardi untuk saya sendiri dan saya pikir teman-teman akan mengalami hal yang sama. Jauh dari orang, tapi kita ada hadis tempat saling menguat dalam nanti kita mulai ke dunia. Dan saat ini ya sudah lulus juga, saya sudah bekerja di sini, saya masih kompak dengan Kamadis tempat saya curhat. Banyak teman ada di Jakarta, ada yang sudah di ada yang di Taiwan, di Amerika, Batam yang paling banyak. Kalau saya ke Batam, saya tidak akan bingung mencari tempat untuk singgah. Selalu datang, kita bersama-sama, kita makan bersama. Keluarga saya adalah Kamadis. Ya. Wah, sangat heartwarming sekali Bu. Nah, ternyata sebuah kekompakan dari keluarga ini yang membuat kita semua sampai sekarang nih yang terkesan dalam hati Ibu dan kita semua jadi merasa terkuatkan dan bebas dari konflik. Dari itu juga kita sama-sama berkembang. Wah, keren sekali Bu. Dari cerita Ibu kita ketahui sampai Kamadis pun juga sekarang begitu. Nah, mungkin kita lanjut nih Bu ke pertanyaan selanjutnya yaitu harapan Bu. Dari Ibu Indang sendiri untuk Kamadis ke depannya. Silakan Bu. Ya, terima kasih Lesnardi. Sebelum ke harapan, saya ingin menceritakan satu hal lagi yang membuat saya sangat bangga menjadi bagian dari Kamadis. Cukup banyak alumni Kamadis yang sekarang sudah sukses di bidangnya masing-masing di berbagai tempat. Dan rekan tersebut mempunyai soft belonging atau kegiatan yang luar biasa terhadap Kamadis, sehingga
setiap kali menjalankan wewenang saya sebagai pembina Kamadis ini, dan saya mengalami hal-hal yang saya tahu. Tempat saya curhat adalah alumni dari Kamadis UGM. Saya datang ke rekan saya ada masalah, saya ada hal yang ingin saya curhatkan begitu. Dan beliaunya selalu setia mendengarkan, memberikan masukan, dan tidak sungkan-sungkannya atau tanpa berpikir panjang memberikan bantuan yang nyata. Sebagai contohnya, saya boleh menyebut nama ya. Ini Apiau, ini ada rekan-rekan yang mempunyai cerita seperti bagaimana ada rekan-rekan yang mungkin perlu mendapatkan wahana untuk bisa mengembangkan potensi diri, sekaligus ada tambahan masukan income. Ngobrolnya macam-macam, ngalor ngidul ke sini ke sana, akhirnya dia juga ngomong oke aku ada ide. Nah, akhirnya dibukalah lowongan kesempatan untuk magang tadi. Saya sebetulnya tidak mengarah ke sana, saya hanya berkeluh kesah waktu itu. Tetapi beliaunya, alumni tersebut mengatakan, oke, ide saya kita buatlah, saya punya unit bisnis ini dan tampaknya bagian ini bisa dikerjakan oleh mahasiswa. Sambil mereka berproses di sana, mahasiswa Kamadis bisa belajar bahwa bisnis apapun itu pasti memerlukan kemampuan untuk alur cash flow keluar masuk, mengurus pajak, dan apa-apa bagaimana dilakukan, termasuk sikap-sikap profesional dalam bekerja. Harus rapi di tempat kerja, on time, tidak asal dalam mengerjakan pekerjaannya, harus teliti. Kemudian ketika bekerja memang harus fokus, tidak boleh disambi dengan kegiatan-kegiatan yang sekiranya kurang mendukung target yang dibebankan kepada mahasiswa tadi. Sehingga kesempatan magang tersebut saya raih. Oh, mau sekali, mau. Kapan? Kaget itu alumni. Kapan ya? Sekarang. Saya bilang. Oke, pekan depan kita datang ke Jogja. Nah, alumni tadi yang tinggal di Jakarta akhirnya langsung mengagendakan waktu, datanglah ke sini dengan gerakan yang tidak lama. Akhirnya dicarilah suatu tempat, disewa suatu co-working space bagi mahasiswa-mahasiswi Kamadis untuk bisa melakukan magang gitu ya, dengan bimbingan dari staf-staf Koapiau tadi, dan rekan-rekan mendapatkan manfaat dengan adanya ilmu tambahan. Lesnardi sebagai nantinya sebagai dosen, sebagai dokter hewan begitu ya. Nah, mungkin Lesnardi akan membuka klinik sendiri. Ada rumah sakit untuk hewan. Nah, itu pasti memerlukan skill yang lain, bukan sekedar keilmuan bagaimana merawat hewan, menyembuhkan, dan lain-lain, tetapi juga ada running bisnisnya. Bagaimana kemudian cash flow-nya, keluar uang masuk, bagaimana kemudian mengelola websitenya. Nah, itu bisa dipelajari di skema yang dibentuk oleh Koapiau tadi. Dengan demikian, maka saya kekompakan sekali lagi dan kecintaan. Saya seorang Buddhis. Saya cinta generasi penerus yang juga Buddhis di UGM ini, dalam wadah Kamadis UGM. Maka ada effort yang diberikan ke sana, ada waktu, pikiran, tenaga, dan juga dana yang dicurahkan, yang tidak sedikit. Kalau tanpa cinta, tidak mungkin itu mau dilakukan. Ngapain susah payah, ngapain capek-capek meluangkan waktu, pikiran, bukan tenaga, menghandle ini, merunning semuanya, dan memberikan dana untuk rekan-rekan bisa berproses di tempat tersebut. Jadi harapan saya ke depannya, menyambung dari yang sekarang sedang terjadi ini, adalah semua anggota Kamadis UGM semoga semakin kompak dalam Buddha Dharma, semakin kompak dalam kegiatan-kegiatan di Kamadis UGM, mempunyai proses yang baik yang bisa memperkuat Buddha Dharma di sini, sekarang dan sampai kapanpun. Saya seorang Buddhis, saya bangga menjadi seorang Buddhis.
dan saya peduli dengan perkembangan Buddha Dharma. Saya ingin semuanya kompak, saya ingin semua anggota Kamadis UGM dan Kamadis yang lain juga kompak. Cintanya tidak luntur terhadap Buddha Dharma, semakin kuat dan mau berkontribusi bagi kebaikan, terutama kebaikan bagi seluruh anggota di ini. Selamat ulang tahun ke-32 Kamadis UGM.